Halo sahabat Story Story, selamat datang di channel yang akan menceritakan semua kisah yang bisa diceritakan. Di video kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang pada tahun 1991. Cerita ini terjadi di sebuah rumah peninggalan Belanda di kota Cilacap pada tahun 1991. Pada saat itu si pemilik rumah masih duduk di bangku SD. Dan cerita ini didapatkan dari seseorang saksi yang mengalami langsung kejadian tersebut. Sebut saja namanya Pak Sirman. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal Pak Sirman. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatan si pemilik rumah, tutur Pak Sirman. Ketika itu Pak Sirman tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Karena kedua orang tua Pak Sirman bekerja di sebuah PT di daerah tersebut. Rumah dinas Pak Sirman bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah Pak Sirman terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitek khas rumah bergaya Belanda di zaman lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya, ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman cukup luas dengan sebuah pohon besar yang sampai sekarang Pak Sirman tidak pernah tahu apa nama jenis pohon tersebut. Yang pasti itu pohon cukup besar dan daunnya sangat rimbun. Konon, rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih menjadi tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Hari Senin itu kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya yang sekaligus sebagai penjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur, yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata sesuatu itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Tengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut, dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badan terasa kaku, bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Di malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut menghilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Tepat jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana sumber suara itu. Tidak lama mencari, ternyata suara biola itu berasal dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang dimana posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari.
Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh dengan debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja dilaporkan ke sang kepala kantor biar bisa dipastikan itu biola punya siapa. Lanjut pada malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari seorang anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Sosok menyeramkan tersebut mengatakan, "Viol, viol, viol." Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari. Tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak, mulut mereka kaku, dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru saja sampai dari Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh di desa itu. Dan ternyata kisah masa lalu rumah tersebut menurut sesepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya sekitar tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Orosali. Anak perempuan yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan cukup lincah. Kejadian berdarah terjadi di rumah itu pada tahun 1930. Pada pukul 8 malam tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah itu dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia bersembunyi di tempat khusus yang sudah disediakan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah, tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara yang sangat sadis. Sementara itu, Elin yang terkunci di dalam ruangan persembunyian akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru ditemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut, jenazah Elin ditemukan. Cerita ini cukup membuat bulu kuduk merinding, dan sayangnya cerita ini hanya sampai di sini. Terima kasih bagi sahabat story yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.